Selamat datang setelah long weekend, guys. Marketnya sih hari ini bergerak menguat. Apalagi mungkin bagi para pecinta big banks ya, terutama mungkin pencinta big banks non BBCA lah. Karena big banks cuman BCA yang terkoreksi hari ini ya. Tapi big banks lain bergerak menguat dengan value transaksi juga yang cukup signifikan ya untuk hari ini. Jadi Bank Mandiri salah satunya ini kan juga hampir balik ke all time high nih teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, kalau saham udah balik atau sudah mencapai all time high, itu kan berarti udah nggak ada yang nyangkut tuh teman-teman. Jadi lebih lempeng aja jalannya. Kenapa Bank Mandiri masih bisa bergerak menguat? Alasannya sebenarnya cukup mudah. Dari laporan keuangan 5 months kemarin, salah satu yang paling bagus itu juga adalah Bank Mandiri, teman-teman. Karena dia juga ada mulai fokus ke UMKM. Ya, jadi sebenarnya bukan dari 5 months doang lah. Dari awal tahun, dari tahun lalu juga Bank Mandiri ini salah satu yang paling bagus. Dan tahun ini mereka masih bisa menjaga performance-nya, dan jadi tetap salah satu yang dilirik lah Bank Mandiri. Sebenarnya Bank Mandiri juga udah sempet sideways lumayan lama ya, dari bulan Februari, terus udah ya sempat bergerak menguat, kempes, bergerak menguat lagi kempes, tapi koreksinya sebenarnya nggak pernah tutup di bawah 4.900 dari bulan Februari. Jadi sebenarnya kalau saham-saham sideways seperti ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman trading. Baik itu Bank Mandiri, even kayak BBNI ini juga sama ya. Hari ini juga 2 harian ini bergerak, 3 hari malah bergerak menguat. Jadi sebenarnya kita lihat big banks ini masih cukup menarik. Even BBCA aja yang hari ini sedikit terkoreksi, dia itu sekarang lagi bergerak sideways teman-teman, agak di atas. Jadi teman-teman sebenarnya mau akumulasi dari salah satu atau mungkin beberapa dari 4 big banks ini, monggo aja. Karena pergerakannya sebenarnya semuanya masih oke nih teman-teman. Belum ada yang berubah jadi downtrend, belum ada yang patah trend, belum ada yang wah ini kayaknya mau turun, belum ada sih. Jadi kalau mungkin banyak yang nanya ke saya, wah market ini lagi sepi, apa ya yang bisa keluar masuk gede, nggak perlu takut volume atau bidnya nggak ada ya, big banks salah satunya ya. Tapi mungkin kan ya nggak banyak lah orang-orang yang seperti itu. But anyway, kita udah masuk ke semester kedua ya teman-teman. Jadi pas penutupan semester 1 kemarin, IHSG sih sebenarnya bisa kita bilang nggak kemana-mana. Value transaksi juga 1-2 mingguan terakhir, 1 bulan lah malah, value transaksi IHSG itu turun. Hari ini aja yang baru agak naik value transaksinya karena ya Rabu, Kamis, Jumat itu kita libur, and pas tutupan kuartalan lagi, jadi asingnya itu banyak belinya ya hari ini teman-teman. Makanya teman-teman lihat 3 big banks itu kan 3 big banks yang naik yaitu dibeli asing, sedangkan big banks yang turun seperti BBCA asing net sell. Jadi sesimpel itu teman-teman. Terus kalau kita lihat di luar itu sektor komoditas batu bara itu mulai bergerak rebound ya hari ini. Kayak dari Adaro, PTBA itu rebound, and harga batu baranya sih memang sedikit rebound. Tapi view kita sebenarnya masih sama untuk tahun ini. Sektor komoditas mungkin nggak akan se-wow, nggak akan se-hot tahun lalu ya. Komoditas batu bara, saya lengkapin sedikit. Cuman kalau komoditas lain seperti permetalan misalnya, tergantung nih. Dengan asumsi demand atau permintaan ya dari seluruh dunia ini nggak berubah, US dollar yang melemah ini akan positif. Dan kapan US dollar melemah ya kita tinggal tunggu aja nih gimana nanti the Fed
Kan bulan Juli ini ada meeting ya untuk suku bunganya seperti apa, nextnya seperti apa. Kalau udah mulai nggak naik suku bunganya atau malah turun, ya turun belum lah, let's say udah nggak naik dulu, itu bisa ngebuat US dollarnya mulai melemah lagi gitu, teman-teman. Oke, kita mulai jawabin pertanyaan. Kita akan mungkin hari ini quick aja. Saya rasa 1 jam juga bingung ya kita mau bahas apa nih, teman-teman, karena marketnya sebenarnya seperti gini-gini aja. Saya mau kasih gambar sedikit untuk di market US nih, teman-teman. Sebentar saya kasih lihat. Sebentar. Nih, seperti yang teman-teman tahu, seperti yang sempat kita bahas tadi, market ini kan IHSG ya, nggak kemana-mana sebenarnya, teman-teman. Cuman agak berbeda nih dengan Nasdaq misalnya. Nasdaq ini seperti teman-teman tahu, kita lihat dari 1 kuartal terakhir lah ya. Dari bulan mana sih, bulan April? Ya dari bulan seginian. Ini dia menguatnya sangat signifikan. S&P agak nggak kemana-mana. S&P masih naik tapi nggak sekencang Nasdaq. Dow, Tech US naik gimana, Indo dalam hal ini Goto. Oke, kita akan bahas. Dow Jones lebih nggak kemana-mana. Jadi sebenarnya yang menguat paling signifikan adalah Nasdaq. Kenapa? Karena market ini mulai berekspektasi bahwa the Fed sooner or later akan stop nih untuk kenaikan suku bunganya. Ya, bulan lalu itu udah nggak naikin, tapi Powell kan bilang sebenarnya target mereka itu tetap ya inflasi 2% nih, teman-teman. Jadi kalau target inflasinya itu nggak dirubah tetap 2%, meskipun inflasi memang udah terus turun, ya ada kemungkinan suku bunga masih akan terus naik karena masih jauh dari target. Nah, yang perlu kita tunggu itu nanti di bulan Juli ini gimana tone-nya dari The Fed. Kemungkinan suku bunga naik, yes. Bulan Juli ini ya, Fed meeting 25-26 bulan Juli. Ekspektasi market akan ada kenaikan lagi, tapi setelah itu ya yang paling penting seperti biasa ya, guidance-nya seperti apa? Apakah masih akan hawkish? Apakah dovish? Apakah mulai ada tanda-tanda stop kenaikan suku bunganya? Itu yang positif, terutama untuk sektor teknologi. Nah, kalau sektor teknologinya Indonesia seperti apa? Tadi kan ada yang nanya kayaknya di sini. Kurang lebih sebenarnya pasti sedikit banyak akan terpengaruh dari US, itu satu. Kalau tech sektornya US ini menguat, ya Indonesia secara sentimen ya, apalagi kalau suku bunga dari US ini udah mulai nggak naik, tech sektornya rebound, ada secara sentimen cukup positif untuk Indonesia. Tapi Indonesia sendiri lebih penting nanti gimana BI itu kapan akan mulai nurunin suku bunga. Jadi kalau BI ini kan 2 meeting terakhir udah nggak naikin suku bunganya ya, teman-teman. Tinggal ditunggu kapan akan mulai menurunkan suku bunga. Ekspektasinya itu kan akan ada penurunan 50 basis point ya, atau 0,5% untuk semester kedua nih, teman-teman. Nah, jadi kalau sesimpel ini, mungkin teman-teman juga udah banyak yang aware lah. Kalau suku bunga ini, kalau suku bunga naik, obligasi ini akan terlihat semakin gak menarik. Tapi kalau suku bunganya turun, obligasi akan terlihat wah, semakin menarik. Kalau harga obligasi naik, yieldnya turun. Nah, seperti yang teman-teman tahu, atau mungkin banyak yang nggak tahu, jadi saya akan kasih lihat dulu sebentar.
Yield obligasi 10 tahun government bond yield ya untuk 10 years-nya Indo itu udah turun dalam nih teman-teman. Yang berarti harga obligasinya naik terus. Ya ini ada kemungkinan view dari tim riset kita itu mencapai 6%. Setelah mencapai 6% ya we'll see apakah dari situ orang akan merasa oke, obligasi ini udah mulai mahal dan akan ada switching ke pasar saham. Karena seperti yang teman-teman tahu, pasar saham kita, IHSG kita sekarang ini sepi teman-teman. IHSG kita itu cuma 8T hari ini doang, balik 10, tapi rata-rata juga 7-10T lah. Jauh di bawah angka tahun lalu ya untuk transaksinya. Sedangkan pasar obligasi masih rame-rame aja. Obligasinya masih diburu terus ini. Kalau teman-teman lihat dari bulan Maret ke sekarang itu udah dari 7% mendekati 6% nih teman-teman yieldnya. Jadi memang yang lebih di favoring adalah government bond. Terus kita tadi kan bilang ada kemungkinan kalau suku bunga ini turun untuk Indonesia, ya suku bunga turun, ada potensi obligasi ini masih bergerak naik, tapi sebenarnya ya dengan yield sekarang ini mendekati 6,1, 6,2, market itu udah mulai mempricing-in-kan bahwa BI ini sooner or later pasti akan cut untuk suku bunganya di semester 2. Lalu untuk stock pick kita akan lihat sedikit untuk saham sektor batu bara ya. Mulai ada tanda-tanda kehidupan teman-teman. Misalnya dari Adaro. Tapi kalau saya sih jujur kurang begitu tertarik. Ya ini secara jangka pendeknya ini lumayan menarik sebenarnya. Ya kalau teman-teman lihat di sini, kurang saya zoom. Dia ini kan baru break dari MA20-nya nih. Kita lihat apakah bisa bertahan, tapi ini tadi memang ada gap up ya. Kalau teman-teman lihat di sini, jadi sebenarnya ini kan ada resisten paling dekat di sini 2410, supportnya di kisaran 2140. Untuk Adaro, PTBA waktu itu banyak yang nanya setelah ex dividen ini gimana. Ini kan baru menguat hari pertama ya teman-teman. Sebenarnya supportnya di sini belum nyampe situ, dia udah berhasil agak rebound sedikit. Resistennya ya dekat-dekat di sini ya untuk PTBA. Terus kalau di luar itu sebenarnya yang cukup menarik juga itu sektor otomotif itu sebenarnya masih menarik ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk sektor otomotif sendiri ya kita mulai dari big caps-nya dulu lah, mulai dari Astra. Astra ini kalau teman-teman perhatiin dia ini kan sebenarnya masih bergerak uptrend ya. Ini biar lebih jelas, ini saya hilangin dulu. Nah, ini dari MA20-nya jadi dia masih terus bergerak uptrend. Sekarang ini memang dia masih bergerak sideways di sini, dekat-dekat sini. Ini saya zoom sedikit. Ya, masih bergerak dekat sini. Sebenarnya dia, kalau teman-teman lihat di area-area ini, teman-teman boleh lakuin entry. Resistennya ada di dekat-dekat 7250. Tadi ada yang nanya Bank Mandiri, saya akan run terus sedikit. Bank Mandiri ini kan hari ini akhirnya break ya teman-teman dari area sideways-nya, resisten atau all time high-nya itu di 5.500, jadi masih sangat menarik. BBNI ini juga masih menarik. Kalau kita lihat ya, trading view-nya agak lemot. Ini untuk BBNI teman-teman. Jadi BBNI ini kalau teman-teman lihat di MA 200-nya dia mantul. Sekarang ini juga kemarin bergerak ke sini terus berhasil mantul. Terus 3 hari terakhir ini dia bergerak menguat nih teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat 1, 2, 3 ini bergerak menguat. Resisten paling dekat ya tentu saja di sini 9.300. Kalau 9.300 ini berhasil di break, ya sebenarnya ada beberapa resisten kecil ya 1, terus di sini dan juga 9925. Itu untuk BBNI. BBRI ini juga mirip. BBRI ini kalau kita lihat sebenarnya kan mirip dengan Astra tadi ya. Dia itu masih bergerak di uptrendnya. Sekarang lagi sideways di sini teman-teman. Ini teman-teman sebenarnya bisa
tarik garis. Nah ini kalau di sini juga bisa. Nah ini kan lagi bergerak sideways, belum patah dari trennya juga. BBCA ini juga mirip, sekarang kan lagi bergerak dekat support. Sebenarnya IHSG ini kita nggak kemana-mana karena ya big capsnya juga nggak kemana-mana sebenarnya, itu satu. Terus di luar itu mungkin yang banyak bergerak mulai bergerak menguat itu kan saham-saham small caps, ya dimana saham-saham small caps ya nggak berpengaruh banyak ke pergerakan indeks. Tadi ada yang nanya MDKA. MDKA ini kalau kita lihat dia masih sebenarnya ini berpotensi membentuk double bottom. Ini kan neckline-nya di sini ya, di 3140. Kita lihat selain di neckline 3140, ini kan juga ada MA20 nih teman-teman. Jadi ini mungkin biar lebih kelihatan jelas, ini saya hapus dulu. Nah, nih, ini kan dekat-dekat MA20-nya, ini dia juga bertahan dekat sini ya. Sebenarnya ini cukup menarik nih. Ini break, ini koreksi, terus masih dekat-dekat sini. Jadi ini bisa digunakan sebagai area entry sebenarnya, dekat-dekat MA20-nya. Dekat-dekat MA20 sampai 3140 ini bisa lakuin entry. Supportnya sebenarnya ya bisa di spare ya, swingnya sampai 2870, resisten ada di 34 dan 3600. Habis MDKA, tadi ada yang naik komoditas apa ya, saya jadi lupa tadi gara-gara bahas ini. Yang tadi ada yang nanya Medco nanti Aman Mineralnya soon mau IPO, mau listing minggu ini kalau nggak salah. Aman Mineral itu apakah bisa menjadi sentimen positif untuk Medco? Maybe. Kita lihat ya ini Aman Mineral listing tanggal 7. Tanggal 7 itu berarti hari Jumat. Medco-nya sendiri kalau kita lihat dia kan beberapa kali ini mencoba break dari MA20-nya, belum berhasil ya. Ini belum berhasil. Ya ini kita coba lihat dulu nih teman-teman. Sebenarnya di harga-harga sekarang risk reward-nya ini cukup menarik. Ini kan lagi dekat support ya. Ini sebenarnya bisa di spare, entry dulu dekat-dekat sini 880. Bisa di spare sampai ke 840, resisten ada di 980. Asus ini salah satu yang cukup menarik, baik itu secara fundamental maupun technical. Secara fundamental mereka ini kan penjualannya naik, terus juga triple SG-nya itu naik. Triple SG itu penjualan dalam toko yang sama ya, itu naik secara year on year, meskipun tahun lalu bulan Mei-nya itu lebaran nih teman-teman. Jadi ini memang lumayan bagus, baik secara fundamental, technicalnya juga cakep. Ini kalau teman-teman lihat dia juga masih bergerak uptrend nih sebenarnya, masih di atas MA20-nya. Bisa di spare sampai dekat-dekat sini, resisten ada di 765. Sage bukannya terus ya? Apa tuh naik sih? Oh udah suspend ya? Udah gocap. Ya nggak ada view kalau gitu. Era. Saran saya buat yang ikut-ikutan IPO, pelajarin dulu company-nya teman-teman. Sekarang ini kan makin banyak saham-saham small caps, ada yang bagus, ada yang nggak bagus, dan banyak dulu. Kadang yang nggak bagus pun bisa naik, kadang yang perusahaan bagus pun juga bisa turun. Jadi pelajarin dulu company-nya. Selama fundamentalsnya itu mendukung, fundamentals bagus, perusahaannya bonafit, GCG-nya bagus, pergerakan harganya pasti sooner or later akan mengikuti. Era ini sebenarnya di harga-harga sekarang ini risk reward-nya juga lumayan menarik, bisa di spare sampai, ini kenapa masih di sini ya? Belum saya turunin, sorry. Nah, bisa di spare sampai dekat-dekat sini di 474. Excel ini kenapa masih ada di sini? Nih. Excel ini salah satu sektor telco yang
mungkin teman-teman Telkom bosen ISAT udah naik nggak turun-turun ya, belum turun, mungkin belum turun cukup dalam ISAT, bisa ngelirik Excel. Excel ini dari sisi risk reward juga lumayan menarik ya, bisa di spare sampai area sini. Beberapa hari yang lalu coba break dari EMA 20 nya belum berhasil, jadi nggak usah terlalu agresif. Saya sih nunggu agak-agak dekat-dekat di 1910. Friend nggak kemana-mana guys. Jadi saya kalau friend sih skip ya, friend skip dulu. SMGR semen-semenan juga kurang menarik menurut saya. Teknikalnya sih oke aja. Ini kan dia masih di bawah EMA 20 nya, sekarang kan udah mulai bertahan nih di atas EMA 20 nya. Tapi persaingan semen-semenan masih berat ya, karena banyak semen-semen murah dan ada kemungkinan untuk perang harga lagi tuh untuk semen-semenan. INTP belum menarik ya. Pergerakannya sih kurang asik nih INTP ini teman. Ya dekat-dekat sini lah, supportnya 9.500. BBKP waktu itu berhasil break, mantap. Ini kan jadi di area sini bisa digunakan sebagai support ya teman-teman, dekat-dekat 97. Antam, asa koreksi nggak ya? Mantep. Masih bergerak uptrend. Kalau mau entry ya nunggu pas agak pullback ya. Tapi kalau yang udah punya ya pasang trailing stopnya aja untuk asa. Ini sih secara overall masih uptrend. ASLC-nya sebenarnya ini kalau yang belum punya asa ini bisa juga sebagai opsi. Nah, ASLC bagi yang nggak punya asa, kan sekarang lagi di sini nih, EMA 20 nya udah mulai flat dekat-dekat area sini aja, itu berarti dekat-dekat 99-100. MTDL apakah mulai menarik? MTDL udah di bawah sih guys. Ini dekat-dekat support 520. Belum ada tanda-tanda perlawanan ya, tapi ya MTDL resisten di kisaran 555-560. BTPS secara teknikal juga cukup menarik, tapi udah hampir mendekati target kita ya untuk BTPS. Kita sempat bahas itu di grup waktu itu pas dia break dari EMA 20 ini. BES ini salah satu yang kita sempat call juga. Ini kalau teman-teman perhatiin, ini sahamnya cakep nih. Ini coba saya hapus dulu. Saya hapus nih. Ini biar lebih kelihatan jelas. Ini sahamnya dia bertahan di atas EMA 20-nya. Masih uptrend nih teman-teman. Ya, jadi sebenarnya dia nggak ngebentuk low yang baru. Nih dari sini. Nih high low. Hold aja bagi yang punya. Cavin ini tadi kembali bergerak menguat. Ya kalau udah yang punya ya hold. Kalau bagi yang baru masuk ya jangan. Mapi. Apakah waktunya Mapi ini beristirahat? Naiknya sih memang udah cukup signifikan ya.
Di dekat-dekat area sini sebenarnya ini di dekat-dekat support nih guys. Ini kan low-nya di sini, dekat-dekat sini. Resisten di 1920. Jadi dekat-dekat area ini ya selama nggak break ke bawah ini sih trennya nggak patah. Itu berarti selama nggak tutup di bawah 1620. Ini turun sedikit. Nah, di bawah 1620 ini kan low-nya di sini ya. Selama nggak break ke bawah itu sih masih oke. WIRG masih agak berat ya. WIRG masih agak spekulasi sih. Nih kalau WIRG kita lihat dia coba break dari EMA 20 gagal, coba break lagi gagal, coba break lagi gagal, coba break lagi gagal, coba break lagi gagal lagi nih teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang mau, WIRG ini spekulasi ya, karena sebenarnya dia juga belum keluar dari downtrend line-nya, dari EMA 20-nya. Jadi ya spekulasi aja dekat-dekat area ini untuk WIRG. Harta ini masih oke. Nah, dekat-dekat support waktu itu sempat kita bahas juga. Dekat-dekat support ini dia berhasil rebound. BBCA udah kita bahas. Yang ketinggalan teman-teman bisa cek ya nanti rekamannya. Goto bisa di spare dekat-dekat dekat 104, resisten 118 dan 132. SCMA resisten di sini aja. Mulai masih oke lah, bukan mulai. Entry-nya sebenarnya waktu itu ya pas dekat sini ya, break dari EMA 20-nya. Ini mungkin ya kalau ada pullback bagi yang mau masuk, kalau yang udah punya ya ini bisa lakuin trading stop aja. Tugu, oh iya Tugu apa kabar ya? Tugu masih oke sebenarnya. Ini kan lagi pullback sehat untuk Tugu. Ya kalau kita lihat. Oh ini udah menjadi support sebenarnya, waktunya kita rubah. Ini support. Tugu yes masih oke di harga-harga sekarang. Masih cukup menarik. Kita coba bahas sedikit ya. Ini recap rekomendasi kita. Oh tanggalnya belum saya ganti. BNPR ini sebenarnya udah kena stop loss. Sektor-sektor properti ini masih menarik ya. MTech ini masih oke. Era ini dekat-dekat support. Ini masih oke. Medco belum kemana-mana. MDKA ini salah satu yang cukup menarik juga. Sama tadi kita juga sempat bahas ada ASLC ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu buat malam hari ini. Bagi teman-teman yang untuk yang ini jangan khawatir, ini saya share juga di grup dan juga ada di Terima Ideas ya, teman-teman bisa cek di situ. Oke, itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Thank you semua.